Ini ada yang datang di sini. Emang nasinya habis? Tinggal gue lagi. Set, perasaan masih banyak kan? Astagfirullahaladzim. Nah, kita mulai aja ya. Yang lainnya mungkin masih ada yang kerja, ada yang sibuk, tapi ini kan di-record, jadi insya Allah bisa didengarin. Jadi biofarmasi itu kemarin itu soalnya itu cuma satu dan itu esai. Esainya itu bukan esai berupa uraian, tapi hitung-hitungan. Maka dari itu aku pikir kasihan juga kalau misalnya yang susulan itu nanti seperti kita yang nggak tahu sama sekali gitu soalnya. Nah, jadi soalnya itu mirip-mirip seperti ini. Jadi mudah-mudahan sih kayaknya kalau soal tuh nggak diubah, cuman nggak tahu ya. Biasanya gimana kalau yang susulan tuh diubah apa enggak ya? Atau eh kayaknya sih setahu aku sih nggak diubah ya. Tapi ini persiapan aja, prepare. Mudah-mudahan sih soalnya semua. Nah, jadi soalnya tuh kurang lebihnya kayak gini, cuman di angkanya aja yang di apa diubah-ubah gitu kan ya. Jadi angkanya itu yang bakalan misalnya nih angkanya itu tadinya 5 jadi 10, tadinya 3 dirubah lagi jadi berapa gitu kan. Tapi konsepnya atau prinsipnya itu sama. Jadi yang pertama itu yang ditanya itu volume distribusi, terus yang kedua konsentrasi plasma, durasi kerja dosis pertama, jarak bebas tubuh. Jarak bebas tubuh itu clearance, terus ada fraksi dosis, jumlah total setelah penyuntikan, jumlah kumulatif, dan jumlah total setelah penyuntikan dosis kedua. Terus durasi kerja dosis pertama, udah ya. Jadi ini total yang ditanyain itu ada 9 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sebentar ya, sebentar. Nah, jadi soalnya itu seorang pria dewasa diberi antibiotik dosis pertama pada pukul 6 pagi, kemudian pada pukul 12, jadi dia disuntiknya itu pada jam 6 dosis pertama, kemudian jam 12 itu dihitung kadar obat dalam plasmanya, itu sebesar 5 mikrogram per mili. Kemudian dia modelnya itu model satu kompartemen, jadi kompartemen ada satu kompartemen, ada dua kompartemen, itu pakai rumus yang berbeda. Nah, kalau yang ini pakai yang satu kompartemen. Waktu paru atau T setengahnya itu 6 jam. Terus regimen dosis dianjurkan adalah dosis itu X0, yaitu 250 mg.
Konsentrasi penghambatan minimum itu 3 mg per mili. Hitung yang berikut di bawah ini. Jadi ini ada 9 pertanyaannya. Selanjutnya ya. Jadi yang pertama-tama yang harus kita cari itu adalah nilai K. Nilai K itu rumusnya itu ada 3. Kalau misalnya yang ditanya itu K, itu tergantung dari apa yang dikasih tahu. Tadi yang pertama itu yang dikasih tahu itu adalah T setengah. T setengahnya itu dia 6 jam. Terus yang kedua itu dikasih tahunya lagi dosis regimen 250 mg. Ini untuk diketahui. Terus dikasih tahu lagi konsentrasi hambatan minimum. Berarti aku sih bilang itu CP ya. Dia itu 3 mikrogram per mili. Terus dikasih tahu lagi nih CT yang hambatan ya. Ada tanda bintangnya. Ada lagi CT-nya itu 5 mikrogram per mili. Ini diketahui. Rumus K itu ada 3. Yang pertama ini 0,693 dibagi P setengah. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu K sama dengan K itu kalau nggak salah clearance ya. Clearance dibagi volume distribusi. Ini rumus yang kedua. Ada lagi rumus K yang ketiga, kalau misalnya nggak dikasih tahu sama sekali T setengahnya, nggak dikasih tahu clearance-nya, dia pakai K sama dengan minus slope dikali 2,303 kali ya. Ini rumus yang ketiga. Ini biasanya pemakaian slope ini kalau dikasih tahunya berupa tabel kan yang biasa konsentrasi, waktu, kayak yang di fisika farmasi, orde 1, orde 2, atau yang dikasih tahunya berupa grafik, yang dikasih tahunya berupa grafik, udah ada grafiknya, dikasih tahu persamaan linearnya, Y sama dengan A tambah B tambah X. Kita masih ingat kan yang kayak gini, di mana nilai A ini adalah intercept. Kalau ada persamaan, itu contoh soal nomor 3 ya. Ini kita pakai contoh soal nomor 2. Ini dikasih taunya cuma berupa persamaan kayak gini. Kita harus mencari nilai K-nya. Gimana cari nilai K? Pakai rumus yang K minus log kali 2,303. Terus caranya gimana? Yang A ini menunjukkan nilai intercept. Yang B ini menunjukkan nilai slope. Ini pakai rumus ini kalau dikasih tahunya berupa persamaan linear. Ya. Sedangkan untuk soal yang ini kita pakai rumus yang K sama dengan 0,693. Ini pakai rumus ini kita. Karena dikasih tahunya adalah nilai T setengahnya. Langsung aja kita masukin nilai K. Jadi pertama kali yang kita cari adalah nilai K. Kalau di biofarmasi farmakokinetik ini nilai K itu adalah konstanta tingkat eliminasi. Tapi kalau di fisika farmasi dulu kitanya ketetapan laju ya. Ketetapan laju obat ya. Itu nilai K. Cuma beda istilah sebenarnya, tapi poinnya sama. Kita masukin aja nilai T. Tadi kan nilai T dikasih tahu itu 6 jam. Jadi kita masukin 6. 0,693 dibagi 6 sama dengan 0,116. Sebenarnya kalau di kalkulator itu nilainya 0,1155. 55 per jam. Jadi HR-1 di sini itu bukan hari, tapi hours. Artinya jam dalam bahasa Inggris. Ini 0,1155 digenapin jadi 0,116 per jam. Satuannya jam. Udah ya, masih jelas ya kalau nilai K. Selanjutnya yang bawahnya, ini ya. Yang bawahnya ini, setelah kita cari nilai K, kita cari konsentrasi awal. Konsentrasi awal itu disebut dengan C0. C0 yang ditanyakan. Kenapa nggak dimasukin dalam poin pertanyaan? Carilah konsentrasi awal.
carilah konsentrat tingkat eliminasi. Sebenarnya itu nggak perlu ditanyain, karena kita mau nggak mau emang harus nyari. Karena kalau kita nggak nyari C0-nya, kita nggak bisa ngitung ke bawah-bawahnya. Nggak bisa ngitung kayak apa, yang tadi kadar obat setelah 5 jam penyuntikan. Itu kan yang di bawah-bawahnya masih perlu nilai K dan nilai C0. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti langsung ngomong aja ya, karena ini agak cepet nyampainya. Terus, jadi gini, kalau cari C0 itu, rumusnya adalah CT, rumus awalnya CT sama dengan C0 dikali E pangkat minus K kali T. Ini rumus dasarnya sebenarnya. Kemudian yang dicari itu adalah C0. Jadi C0 sama dengan CT dibagi nilai E itu apa ini? E itu red ya. Itu red kalau nggak salah rata-rata. Minus K kali T. Ini rumusnya jadi kayak gini. Sebenarnya ini asalnya dari rumus yang ini. Yang asalnya ini. Terus karena kita mencari C0 pakainya yang ini. Terus gimana cara masukinnya? Langsung aja. CT-nya itu tadi yang dikasih tahu adalah 5. Kalau di dalam soal itu 5 mikrogram per mili. Per nilai E. Nilai E ini ada di kalkulator. Makanya nanti pas ujian usahain bawa kalkulator sains. Itu nggak bisa kita cari nilai E itu kalau nggak pakai. Karena agak susah ya. Itu kan E itu 10 pangkat ya. Terus di sini minus nilai K-nya masukin 0,1155 dikali nilai T. T di sini dari jam 6 ke jam 12 itu 6 jam ya jaraknya. Bukan T setengah, tapi jarak penyuntikan pertama dengan penghitungan kadar plasmanya. Jadi 6 jam di sini. Ini langsung aja dihitung 5 dibagi E berapa? Minus 0,1155 dikali 6. Jadi minus 0,693. Jadi kalau F itu, kalau di kalkulator sains, itu aku tergantung jenis kalkulator. Tapi kalau yang Casio, yang aku pakai itu, dia pencet shift, terus ada tanda E kotak di atasnya. Itu kalau ada log, sampingnya itu len. Nah, di len itu yang bagian atasnya itu ada E pangkat. Huruf E pangkat. Nah, pencet itu. Jadi kalau punya aku itu pencet shift, pencet E pangkat, itu dia langsung kebuka kurung. Kebuka kurung masukin nilai minus 0,693 tutup kurung, hasilnya adalah 0,5. Jadi di sini 5 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 10 mikrogram per mil. Jadi sesuai dengan yang ini, hasilnya 10. Sebenarnya ini udah ada jawabannya. Cuman kalau kita nggak tahu uraiannya, maksudnya nggak tahu runutnya, itu agak membingungkan. Kenapa? Karena kok bisa dapat 10 ini dari mana? Terus itu mencarinya gimana? Itu pakai kalkulator. Jadi pertama pencet shift, kalau yang punya aku tuh pencet shift, pencet E, minus 0,1155 kali 6 tutup kurung, itu langsung dapat 0,5. Yang bawah ya. Jadi 5 dibagi 0,5, hasilnya itu 10. Ini dapat yang nilai. Ada yang mau ditanya? Kurang jelas atau udah jelas? Apa kita lanjut? Karena kalau esai itu nggak ada pilihan gandanya, jadi kita memang harus isi gitu kan. Kalau nggak diisi sayang. Terus jangan lupa, jadi kita pertama-tama itu ngapalin rumus. Yang kedua poin apa aja yang harus dicari. Tadi kan kita nilai K. Kedua nilai C0 atau konsentrasi awal. Udah dapat, baru kita bisa isi yang ini.
Poin yang pertama, volume distribusi. Volume distribusi, lanjut aja ya ini ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, rumus volume distribusi ini ya. X0 dibagi C0. X0 itu dosis. Kalau VD itu kan volume distribusi ya. Ini yang kita cari. Kalau X0 itu dosis. Dosis regimen yang dianjurkan. Kalau C0 itu konsentrasi awal. Oke. Nah, ini tinggal masukin aja. Tadi kan dosis yang dianjurkan itu kan 250 mg. Terus konsentrasi awal yang kita cari tadi itu 10 mikrogram per mili. Jangan lupa mikrogram per mili ini kita rubah menjadi miligram per mili. Caranya gimana? Dari mikro ke mili dibagi 1000. Kalau di sini rumusnya pakai 10 pangkat 3. Sama aja. Artinya kalau 10 dikali 10 pangkat minus 3 itu sama aja dengan 10 dibagi 1000. Hasilnya 0,01. Ini udah jadi satuannya jadi sama atas sama bawah, miligram per mili. Nah, terus jadi 20 kan kita masukin ya. 250 itu X0-nya. Ini kan per C0. Setelah kita rubah, kita masukin sini 0,01. Hasilnya 25.000 mili. Nah, mili ini harus kita jadiin liter. Jadi 25 liter. Satuan volume distribusi itu biasanya dalam jumlah liter. Jadi jawabannya yang poin pertama, volume distribusi yang dosis yang pertama itu adalah 25 liter. Dapat ini. Si gampang ya, si aman. Gimana? Yang lain bisa ngikutin kan ya? Karena kalau esai itu memang kadang-kadang pas kita ngerjain soal tuh ngeblank gitu. Beda dengan PG, kita akan ingat terus. Konsentrasi selanjutnya ya, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama itu volume distribusi. Ini poin yang pertama. Jadi dia kayak ABC gitu kan, ini berarti A. Terus konsentrasi plasma yang diharapkan pada jam 10 pagi. Nah, tadi di awal-awal penyuntikan dosis pertama itu kan jam 6 pagi. Konsentrasi jam 10. Jadi antara jam 6 sampai jam 10 itu jaraknya itu adalah 4 jam. Ini yang menjadi kayak rumus dari kan tadi kita udah cari ya. Udah. Sekarang rumus dari dia mencari CT atau C pada jam 4. CT sama dengan C0 dikali E pangkat minus K kali T. CT sama dengan tadi konsentrasi awal yang udah kita hitung itu kan 10 ya. Tapi ini yang dipakai hambatan minimum. E pangkat pangkat 0,1155 minus 0,1155 dikali 4. Iya. Jadi C0 yang kita cari awal-awal itu 10 kan. Dikali E pangkat minus 0,1155 dikali 4. Ini kalian carinya pakai kalkulator. Jadi E pangkat minus 0,1155 dikali 4 tuh hasilnya itu sama dengan 10 dikali 0,6300. Nah, dikali 10 jadi 6,3 mikrogram per mili. Gampang kan? Jadi dapatnya nilai ini. Ada yang bertanya? Nanti kalau misalnya nggak tahu cara operasiin kalkulatornya, nanti kalian ujiannya hari apa ya? Maya ujiannya hari apa, Mai? Biofarmasi, Mai? Belum ada info sih, Kak. Belum ada info, berarti masih aman lah ya. Nanti hari Senin bisa nanya cara
mencari nilai E ini. E ini apa ya? Aku lupa namanya apa. Kemarin udah ingat, sekarang udah. Udah ya, masih aman ya? Lanjut, Lanjut. lanjut. Ini tuh masih. Nah, tadi kan yang pertama volume distribusi. Yang kedua itu adalah konsentrasi pada jam 10. Konsentrasi atau kadar plasma jam 10. Yang ketiga ini yang C ya. Itu durasi. Durasi itu lambangnya itu T. Durasi itu T. Nah, ini lagi-lagi kita harus hafalin rumus. Kalau kita nggak hafalin rumus, ya nggak bisa ngitung. Intinya gitu. T sama dengan len. Kalau len tahu ya, itu kan ada di kalkulator, ada log, ada len. Itu bisa kita menghitung len pakai kalkulator tanpa harus pakai Excel. Nah, dibagi nilai K. Ini rumus ini ya, ini. Emang penulisan dosennya agak bingung karena kan emang di Word itu agak susah untuk menuliskan rumus ya kan. T sama dengan langsung aja kita masukin len channelnya tadi kan kita udah nyari kan. Channelnya itu kan 10. Nah, terus CT-nya itu 3 di mana dia itu dosis hambatan yang tadi kita diketahui. Dosis hambatan konsentrasi hambatan minimum itu 3 dimasukin nilai K lagi-lagi udah kita cari tadi 0,1155. Kalau nilai len 10/3 itu sama aja dengan len 10 dikurang len 3 dibagi 0,1155. Atau langsung di kalkulator len 10 dibagi len 3 itu juga bisa. Atau mau cara kayak gini dicari-cari dulu, misalnya len 10 itu juga bisa. Misalnya juga sama. 2,303. Len 3 itu 1,098. 1,098 dibagi 0,1155. Kurang 2,03. 2,303. Sama dengan 1,204 dibagi 0,. Hasilnya 10,42. Jadi ini satuannya jam ya, karena P itu waktu selalu nyata satuannya itu selalu jam. Jadi pertama kita cari dulu nilai len 10, cari dulu nilai len 3, itu pakai kalkulator dapat ini, dikurang ini, hasilnya 1,204 dibagi 0,1155 hasilnya 10,42. Sesuai dengan ini. Ini gampang ya. Lanjut, itu yang ketiga, durasi kerja. Sekarang jarak bebas tubuh total. Jarak bebas tubuh total. Ini kalau istilahnya itu clearance. Jadi saat atau jarak itu di mana tubuh itu bebas dari obat. Namanya clearance. Clearance itu tadi di awal udah disinggung, rumusnya itu K sama dengan CL dibagi volume distribusi. Kalau kita cari clearance-nya sama dengan K dikali volume distribusi. Lagi-lagi kita harus hafalin rumus. Kalau rumus sudah hafal, kita tinggal masukin angka-angka atau poin-poinnya aja. Jadi ini rumus kesekian ya yang harus kita hafalin. Jadi kita masukin aja nilai K-nya. Nilai K-nya tadi adalah, kan rumusnya itu kan ini ya, clearance sama dengan K dikali volume distribusi. Nilai K-nya 0,1155. Volume distribusinya yang tadi kita lihat itu di awal volume distribusi berapa? 2,9 25 ya.
Ya, volume distribusinya 25 tadi. Bentar ya. Nah, ini volume distribusinya kan 25 liter ya kan? Sekarang kita masukin aja langsung ke dalam rumus. Jadi, clearance sama dengan K dikali volume distribusi. K-nya 0,1155 dikali volume distribusinya 25 liter. Hasilnya adalah 2,89 liter per, bukan hari ya, tapi liter per jam. Ada yang mau ditanya? Nyambung ya? Ini masih gampang, tinggal masukin rumus. Selanjutnya, fraksi. Fraksi dosis di dalam tubuh. Fraksi itu adalah perbandingan. Jadi tidak ada satuannya untuk fraksi. Untuk fraksi ini nggak ada satuannya. Rumusnya, fraksi itu awalnya F sama dengan E pangkat minus 0,693 dikali, enggak, rumus awalnya itu F sama dengan E pangkat minus K dikali T. Ini rumus awalnya. Kalian mau hafalin rumus ini nggak apa-apa. Terus, kemudian nilai K itu adalah kita masukin. Nilai K itu 0,693 dibagi T setengah. Benar nggak? Ini rumus K kan? Kali T. Kemudian, minus 0,693 sama dengan T bagi T setengah. Sama aja kan? Terus, pangkat minus ini, yang ini kita cari pakai kalkulator. Hasilnya adalah setengah atau 0,5. Pangkat T dibagi T setengah. Ini kita dapat rumus yang ini. Nah, setelah itu kita masukin. Nilainya kan ditanya itu kan fraksi dosis pada 5 jam. Sedangkan T setengahnya adalah 6 jam. T setengahnya kan 6 ya. 6 jam. Kita masukin aja. 0,5 nilai T-nya yang ini 5 jam. 5 dibagi T setengahnya 6. Itu sama aja dengan 0,5 pangkat 0,5 ya. Maaf tulisan pilih. Pangkat 0,833. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,56. Ingat, fraksi itu adalah perbandingan. Jadi nggak ada satuannya. Kalau yang lainnya ada satuannya, kecuali fraksi dosis. Ada yang mau ditanya? Atau kecepatan ya? Kecepatan nggak ya? Nggak lah ya. Nah, setelah fraksi dosis kita udah tahu, jadi fraksi dosis itu perbandingan antara 0,5 dikali T-nya atau jamnya dibagi T setengah. Jamnya itu 5 dari sini, masukin ke sini 5. T setengahnya adalah 6. T setengahnya 6. Nah, 5 per 6 itu adalah 0,83. Jadi 0,5 pangkat 0,833. Itu bisa dicari di kalkulator. Kalau di kalkulator itu ada X yang di atas itu ada kotaknya. Berarti nilai X-nya itu kita masukin 0,5. Terus kan dia kebuka kurung masukin 0,833, tutup kurung, pencet sama dengan. Hasilnya 0,56. Jadi sama ya, dapatnya ini dari mana? 0,56 tuh dari sini ceritanya runutnya begini. Dari rumus asalnya, kemudian diintegrasi lagi rumusnya jadi 0,5 kali T, pangkat T dibagi T. Nyaman ya. Atau dia mau tanyain langsung aja nggak apa-apa. Kalau masih aman, lanjut kita ke nilai. Nah, jumlah total di dalam tubuh 5 jam setelah penyuntikan. Nah, jadi setelah penyuntikan, tadi kan ini kan didapatkan fraksi dosis kan. Fraksi dosis itu dilambangkan dengan F. Kemudian dikalikan dengan dosis regimen yang dianjurkan.
Nah, dosis regimen yang dianjurkan itu 250 mg. Fraksinya itu 0,56 yang tadi kita cari. Jadi jumlah totalnya itu, jumlah total setelah 5 jam sama dengan fraksi yang tadi kita cari, fraksi 5 jam dikali dosis regimen yang dianjurkan. Fraksinya tadi kita dapat 0,56 dikali dosis yang dianjurkan itu 250 mg. Maka ini langsung aja dikali gampang. Jadi 0,56 kali 250. Itu hasilnya adalah 140 mg. Jadi jumlah total di dalam tubuh 5 jam setelah penyuntikan adalah 140 mg. Gampang ya. Jangan lagi-lagi harus ngapalin rumus. Kalau rumusnya hafal, kita tinggal masukin angka-angkanya. Nanti aku fotoin juga bisa di rumus-rumus yang harus dihafal. Karena kan ini juga waktunya udah mepet, kita juga kan masih harus paralel ngapalin untuk hari Senin kan praktikum. Jumlah selanjutnya ya, poin ke berapa ini ya? 7 ya. Jumlah kumulatif yang dihilangkan setelah 5 jam. Jadi dosis awalnya di dalam tubuh itu kan 250 mg. Kemudian dikurangi jumlah total setelah penyuntikan. Jadi kan kalau tadi kita lihat itu 250 mg itu dosis yang dianjurkan. Kemudian dikurang 140. Hasilnya ada 110 mg. Nanti kalau misalnya angkanya itu ada yang diubah, nanti nyalinnya jangan sesuai yang di sini. Artinya jangan menghafalkan angka-angka yang di sini karena UTS-nya itu ada angka yang diubah. Kalau ada yang diubah berarti ke bawah-bawahnya juga akan berubah. Jadi yang dihafalin itu adalah rumus sama cara penyelesaiannya. Udah nilai kumulatifnya udah, selanjutnya jumlah total setelah penyuntikan dosis kedua jam 12 siang. Nah, di sini kan tadi kan penyuntikan pertama, jumlah dosis pertama ditambah jumlah dosis yang kedua. Ini didapat dari CT sama dengan C0 dikali pangkat minus K kali T. Itu yang pertama itu C0-nya itu adalah C0-nya itu 250 dikali 0,5. 125. Jadi ini 250 dikali 0,5. Hasilnya adalah 125. Yang kedua, yang dosis yang kedua itu 500 dikali 0,5. Itu hasilnya adalah 250. Jadi 125 ditambah 250 sama dengan 375. Tapi tenang aja, kalau yang ini benar-benar nggak berubah. Jadi yang poin yang jumlah total ini kalian hafalin aja. Dari yang nih, pokoknya halaman ini benar-benar sama persis. Yang berubah itu adalah halaman 2 slide sebelumnya itu harus dihitung ulang karena angkanya berubah. Tapi untuk halaman ini benar-benar sama. Kalian mau hafalin halaman ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang 2 slide sebelumnya tadi jangan ini. Aman ya? Lanjut. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah durasi. Tadi di awal-awal udah disinggung-singgung durasi. Durasi itu pasti waktu. Waktu itu pasti satuannya adalah jam. Yang ditanya itu durasi kerja dosis pertama jika diberikan pada pukul 6 500 mg. Jadi artinya dia itu durasi yang awal tadi dosis pertama ditambah durasi dari jam 6 sampai jam 12. Sama dengan 6 jam ya jaraknya kan. Durasinya 6 jam. Ini durasi yang pertama itu, yang tadi yang kita hitung itu 10,42. Nanti dilihat lagi yang di atas-atas yang tadi udah kita hitung 10,42 jam. Ditambah 6 jam. Dari jam 6 ke jam 12. Tambah 6 jam. Totalnya adalah 16,42 jam. Ini totalnya. Jadi durasi yang pertama ditambah durasi antara jam 6 sampai jam 12. Ya, jadi durasi total. Kemudian, jika yang diberikan pada jam 6 itu 500 mg.
500 mg. Berarti yang ditanya itu berapakah dosis T setengahnya atau 1/T setengahnya agar jumlah di dalam tubuh menurun. Bahwa 6 jam itu 1 T setengah agar jumlah di dalam tubuh menurun dari 600 menjadi 200 mg. Jadi intinya di sini itu kata-katanya itu kalau misalnya dia itu diberikan dosisnya jam 6 itu 500, itu dibutuhkan waktu berapa lama supaya dia itu turun menjadi 250 mg. Jawabannya adalah dia dibutuhkan waktu 6 jam. Atau waktu paruhnya adalah sama dengan 6 jam. Supaya dari 500 ini menjadi 250.